Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dengan melemahnya vitalitas yang terkandung dalam pilar Tianjun, tubuh fisik Xiaoyan tidak lagi roboh. Dan tubuh Xiaoyan yang besarnya puluhan ribu kaki juga masih bertahan pada saat ini. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan akhirnya berubah menjadi ukuran normal. Hanya saat ini, pilar Tianjun masih menjulang tinggi di langit di mata semua orang. Segera Xiaoyan mendekati tirai tipis, dan semua orang melihat Xiaoyan mengangkat telapak tangannya. Pada saat yang sama, pilar Tianjun yang awalnya menjulang tinggi di langit juga berubah menjadi seukuran beberapa kaki, dan langsung jatuh ke tangan Xiaoyan. Di bawah tatapan semua orang, Xiaoyan yang memegang pilar Tianjun, dia langsung mengangkat tangannya dan membantingnya langsung ke tirai tipis. Di bawah ayunan Xiaoyan, pilar Tianjun berubah menjadi setinggi langit, terbang ke langit menjulang di tengah abadi. Kemudian dia menghantam tirai tipis dengan keras. Tuar! Pada pukulan itu, tirai tipis langsung bergetar hebat, kemudian meledak dengan keras yang menyebabkan suara mendaru dan hancur inci demi inci. Segera Xiaoyan kemudian melihat bola cahaya yang telah menelan token kuno Dewa Iblis Abadi. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut. Seketika token kuno Dewa Iblis Abadi milik Xiaoyan terbang ke arahnya. Ketika token kuno Dewa Iblis Abadi jatuh di telapak tangan Xiaoyan dan memperhatikan dengan hati-hati, Xiaoyan menemukan bahwa token kuno Dewa Iblis Abadi hampir menjadi lembut. Sepertinya token ini telah lengkap. Apa fungsi dari token kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap ini? Nomor 1, apa yang dapat Anda lakukan dengan itu? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Bagaimanapun di alam dewa kekacauan kecuali nomor 1. Meskipun mereka semua adalah orang kuat dan berkuasa, tapi Xiaoyan tidak tahu mengapa nomor 1 menginginkan token ini. Jadi Xiaoyan bahkan tidak bisa membayangkan atau menebaknya. Siapapun nomor 1 dan apa kekuatannya, sehingga mampu menjadi mengumpulkan orang-orang berkuasa ini. Dan dia sama sekali tidak takut pada Suqian Taiyi. Sepertinya dia dapat mengeluarkan siapapun dari pertemuan kapan saja. Setelah memasukkan token kuno Dewa Iblis Abadi ke dalam cincinnya, Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya dan pergi dari teratai tipis yang merusak. Hanya saja setelah Xiaoyan pergi, masih banyak orang yang tetap di dalam. Bagaimanapun vitalitas di ruang itu masih sangat kuat, jadi mereka tidak berani mengabaikan sama sekali. Lagi pula, jika tirai tipis dipulihkan kembali, mereka mungkin tidak ada yang bisa keluar. Dan mereka hanya bisa menunggu orang berikutnya memecahkan tirai tipis tersebut. Tapi sekarang pilar Tianjun sudah tidak ada lagi, dan hanya istana abadi Tianjun yang tersisa di udara. Saat sosok-sosok ini muncul, satu-satunya yang tersisa adalah istana Tianjun. Begitu pula setelah kepergian Xiaoyan, pilar Tianjun itu seperti gelembung akhirnya menghilang di udara. Token kuno Dewa Iblis Abadi tentu saja penting, namun avatar suci jauh lebih penting. Gumam Xiaoyan perlahan. Awalnya dia berencana untuk menyelesaikan token kuno Dewa Iblis Abadi lagi di sini sebelum pergi. Tapi segalanya telah berubah sekarang. Karena jika Xiaoyan tidak mencari keberadaan avatar suci lagi, Xiaoyan khawatir dia tidak akan pernah menemukannya lagi. Tapi sebelum Xiaoyan pergi, dia mengingat kembali ingatan totem di peti mati yang berbintik-bintik. Karena dia merasa sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Peti mati boneka Dewa Iblis. Xiaoyan tiba-tiba teringat peti yang direnggutnya dari pemurni mayat bernama Yan Yuan. Jadi dia segera mengangkat tangannya dan peti mati berwarna merah darah muncul di depan Xiaoyan. Benar saja, seperti dugaan Xiaoyan sebelumnya, ada totem yang dia lihat dalam ingatannya di peti mati ini. Itu akan lebih mudah untuk ditangani, tapi bagaimana avatar suci bisa berakhir dalam situasi seperti ini?
Jadi masalah ini seharusnya tidak sederhana. Setidaknya karena bisa menangani avatar suci, pasti ada sesuatu yang salah. Setelah mendapatkan petunjuk, Xiaoyan segera mengeluarkan panci penekan jiwa. Tentu saja, dia tidak akan mengelupakan Yantian sebelum pergi. Ayo berjuang dan bertarung. Jangan khawatir, saya akan menjadikan Anda boneka iblis terkuat. Pada saat ini, awan hitam ungu berkeliaran di dunia besar. Dimanapun pertempuran terjadi, awan ungu kehitaman pasti muncul di langit, sehingga tak satu pun dari mereka yang jatuh memiliki semayat, karena mereka ditelan ke dalam awan ungu kehitaman. Tapi, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saya merasa bahwa jumlah orang-orang di sini berkurang? Mungkinkah seseorang sedang berusaha melawan iblis ini? Gumam Yetian dengan bingung. Saat ini awan ungu kehitaman yang mengambang di dunia luas, jadi secara alami adalah langit iblis. Sekarang di dalam awan, satu demi satu sosok berdiri tegak diurutkan dengan rapi bersama-sama. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, volume awan terlihat jelas ini beberapa kali lebih besar. Hanya saja orang-orang yang berada di bawah awan tidak dapat melihat petunjuk apapun. Begitulah rasanya dan ini terlihat keren sekali. Yetian sepertinya menyerap sesuatu dari mayat-mayat ini, tapi itu bukan roh jahat, dan itu juga bukan aura mayat. Tampaknya, Yetian temukan bukan tentang meningkatkan kekuatan atau semacamnya, tapi seolah-olah Yetian menemukan kebahagiaan di dalamnya. Hah? Apakah Anda akan pergi secepat ini? Saya belum cukup bersenang-senang sekarang. Setelah sedikit ragu, awan ungu kehitaman di langit dengan enggan pergi. Segera dia tiba di lokasi Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan menatap awan besar berwarna ungu kehitaman yang melayang di udara. Kemudian Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Sekarang, sepertinya saya mendapat banyak hal. Jika bukan Anda, tidak, itu tidak benar. Jika kehidupan masa lalu Anda tidak menyegel saya di tempat itu, saya pasti sudah menjadi iblis nomor 1 sejak lama. Dan saya mungkin sudah menciptakan dunia iblis milik saya sendiri. Suara Yetian datang dari awan. Setelah keberadaan seperti ini bukanlah kekuatan yang dicarinya, tapi beberapa hobi dan ide yang sangat aneh. Sekarang saya membutuhkan ruang untuk sempurnakan pasukan boneka iblis saya, kata Yetian dengan serius. Mendengar itu, Xiaoyan juga sedikit mengernyit, karena ini memang sebuah masalah. Bagaimanapun, hanya jiwa yang dapat dibawa ke dalam penakan jiwa. Bagaimana jika menggunakan cincin ruang? Jawab Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Lelucon macam apa yang Anda katakan? Jika menggunakan ruang tingkat rendah seperti cincin ruang itu akan roboh. Jika saya mengerahkan sedikit saja kekuatan, saya pernah tidak menyangka Anda akan menjadi begitu lemah dalam hidup ini. Bahkan Anda tidak dapat menciptakan ruang. Jadi lebih baik saya melakukannya sendiri. Dan saya hanya perlu meminjam tubuh Anda, kata Yantian dengan dingin. Apa? Meminjam tubuh? Mata Xiaoyan sedikit menggelap saat mendengar ini. Bagaimanapun dia tidak berani meminjamkan tubuhnya kepada Yetian. Bagaimanapun dia adalah iblis yang sangat kuat. Dan dia ditempatkan di bawah segel formasi besar oleh Yang Mulia. Jadi tidak perlu menguraikan alasannya. Hei, kita memiliki hubungan kerjasama. Apakah Anda masih tidak percaya pada saya? Bukankah manusia yang penuh dengan tipu muslihat dan perhitungan? Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Yetian menatap wajah Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi gelap. Dan dia langsung berkata dengan marah. Mendengar itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit dan tetap tidak setuju dengan permintaan Yetian. Karena Xiaoyan tidak tahu apa yang direncanakan Yetian. Jadi Xiaoyan juga tidak berani berjudi. Tapi saat Xiaoyan ragu-ragu, Xiaoyan tiba-tiba melihat ide di benaknya. Karena Yetian pada dasarnya adalah makhluk yang menyerupai jiwa. Meskipun keberadaannya melampaui jiwa, tapi Yetian tidak memiliki identitas.
Dan Xiaoyan masih memiliki avatar pemakan jiwa. Lagi pula untuk saat ini, Xiaoyan tidak memiliki tujuan pelatihan yang jelas pada avatar pemakan jiwa, dan hanya bisa membiarkan avatar pemakan jiwa menyerap jiwa musuh agar bisa terus berkembang. Jadi avatar pemakan jiwa sangat sulit untuk memainkan peran dalam pertempuran. Tetapi jika avatar pemakan jiwa untuk sementara diserahkan ke Yetian untuk diamankan, mungkin itu merupakan pilihan yang bagus. Maaf, saya tidak bisa meminjamkan tubuh fisik saya, tapi saya masih memiliki satu tubuh dan ini adalah harta saya yang paling berharga. Jadi saya sedikit masih khawatir, kata Xiaoyan dengan serius. Tapi dia tidak mengeluarkannya secara langsung. Bagaimanapun dia masih harus memberi sedikit trik pada Yetian. Jika tidak, iblis ini tidak akan rela membantu Xiaoyan mengolah tubuh fisiknya. Bukankah saya sudah mengajukan bahwa saya bukan manusia? Jadi berhentilah menggunakan hati Anda yang sangat licik untuk berspekulasi mengenai saya. Yetian langsung menjawab dengan marah. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan juga hanya tersenyum tipis saat mendengar ini. Oke, Anda dan saya adalah mitra, jadi saya akan memberi Anda tubuh ini sebagai hadiah. Dan saya biasanya menggunakan tubuh ini, jadi Anda tidak perlu berubah menjadi awan yang melayang-layang. Xiaoyan segera berkata dengan murah hati. Setelah berbicara dalam bayangannya, avatar pemakan jiwa perlahan-lahan terpisah darinya. Sekarang penampilan avatar pemakan jiwa 80% terlihat mirip dengan Xiaoyan. Hanya saja dia terlihat jauh lebih pucat, seolah-olah dia tidak memiliki darah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.